Wanita itu baru saja ingin memakan anak perempuannya. Adegan ini tepat terlihat oleh Xiao Shuai. Dia segera mengeluarkan seikat daun ketumbar untuk menarik perhatian ibunya. Setelah melihat makanan, ibu itu mengejar dengan gigih. Keduanya terus berkelahi hingga mencapai ruang tamu. Namun, ibu itu dengan satu pukulan yang kuat mematahkan kaki meja. Televisi hitam putih tiba-tiba jatuh. Namun, Xiao Shuai tetap tenang dengan cara yang mengejutkan. Dia sekali lagi menyeret ibunya ke kamar mandi. Kemudian, dia bersama adik perempuannya bersiap-siap meninggalkan tempat ini. Namun, di luar pintu sudah dipenuhi oleh zombie. Dengan cerdik, Xiao Shuai meletakkan kucing di lorong. Kemudian, dia membuka pintu F. Zombie-zombie itu langsung menyerang makhluk hidup yang mereka lihat. Begitulah, Xiao Shuai memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia tidak jauh melarikan diri. Zombie-zombie itu mengejarnya. Dia hanya bisa terus melarikan diri. Namun, zombie-zombie itu tiba-tiba membagi dua dan menghadang Xiao Shuai. Pada saat yang kritis, dia ditarik masuk ke dalam rumah oleh orang misterius. Ternyata paman juga seorang penyintas X. Dia bersembunyi di sini karena putrinya juga berubah menjadi zombie. Dia tidak ingin meninggalkan anaknya. Jadi dia mengurungnya dan menunggu bantuan. Untungnya ada makanan yang tidak habis di sini. Tapi air minumnya sangat sedikit. Adik kecil Shuai masih perlu susu formula. Berbicara tentang air, paman punya ide brilian. Banyak orang terinfeksi secara bersamaan. Pasti ada masalah dengan sumber air. Keesokan harinya, sementara para mayat hidup sedang beristirahat, mereka memutuskan untuk pergi ke pabrik air untuk mencari tahu. Untuk keamanan, Shuai meninggalkan adiknya di dalam mobil. Saat itu, putri paman sepertinya merasakan sesuatu. Dia berlari ke arah dalam dengan gila-gilaan. Kemudian dia langsung melompat ke kolam. Paman sebenarnya ingin turun mencari putrinya. Tiba-tiba seorang zombie muncul. Paman menghalangi putrinya di depan. Zombie yang tidak terlalu cerdas menganggap mereka semua sebagai sesama. Jadi dia tidak menyerang paman. Tapi dia mengerahkan targetnya pada si kecil. Dia berlari keluar dari pabrik air. Kemudian dia bersembunyi di dalam mobil untuk menghindari bahaya. Paman di sini mencoba menarik putrinya keluar dari kolam. Tapi dia terlalu keras menariknya. Lengan lengkapnya terlepas. Putrinya kembali tenggelam ke dalam air. Setengah jam kemudian, akhirnya paman berhasil menyelamatkan putrinya. Dia baru saja meletakkan lengan yang terputus di atas mobil. Si kecil yang penasaran mengambilnya dan bermain-main dengannya. Tiba-tiba lengan yang terputus itu tumbuh rumput hijau. Paman langsung menyadari dengan cepat. Ini adalah pil ajaib. Cukup lemparkan ke tanah. Akan muncul asap tebal. Asap ini dapat membunuh virus zombie. Tapi mereka berdua bukan untuk menyelamatkan orang. Mereka terlebih dahulu membunuh pemilik lapangan golf. Karena dia ingin lapangan golf musim dingin juga ditumbuhi rumput hijau. Dengan cara ini, dapat menarik lebih banyak anggota kaya raya. Jadi dia menemukan pedagang gelap yang membuat virus biologis. Tidak disangka virus mengalami mutasi. Penduduk desa menjadi zombie. Pedagang gelap virus ingin menghindari tanggung jawab. Jadi mereka mengirim saudara perempuan untuk memusnahkan virus. Dan menghancurkan desa. Pada saat itu, paman dan anak laki-laki datang ke lapangan. Mereka datang ke sini mencari obat penawar. Paman menyembunyikan putrinya yang sudah terinfeksi. Anak laki-laki juga membuat zona aman untuk adik perempuannya. Kemudian mereka bergerak terpisah. Paman baru saja menemukan bahan peledak yang ditempatkan oleh saudara perempuan. Tubuhnya juga mengalami mutasi. Namun bahan peledak sudah mulai menghitung mundur. Dia berusaha sekuat tenaga tetapi tidak bisa mencapai sumbu. Melihat bahan peledak akan meledak. Saat yang kritis, dia mengambil lengan putrinya yang terputus dan mencabut sumbu. Hitungan mundur akhirnya berhenti. Melalui gelang tangan Huawei mendapatkan informasi tersebut. Mereka segera kembali ke lapangan. Xiao Shuai menemukan adiknya tiba-tiba menghilang. Ternyata dia sendiri merangkak ke dapur. Sayangnya, tepat saat itu, dia ditemukan oleh Sashou yang datang. Kemudian Sashou meletakkan permen virus Kiki di tanah. Anak kecil tidak tahan terhadap godaan seperti ini. Dia dengan lahap memasukkan permen itu ke mulutnya. Tepat pada saat itu, Sashou mendengar seseorang berteriak. Mereka segera meninggalkan tempat kejadian. Ternyata Xiao Shuai datang mencari adiknya. Namun baru saja mereka pergi tidak jauh. Mereka langsung dikepung oleh Sashou dari depan dan belakang. Xiao Shuai dicekik dengan erat di lehernya. Adiknya juga mulutnya ditutup. Melihat Xiao Shuai hampir mati, tiba-tiba adiknya berubah. Dia menggigit jari wanita itu dengan satu gigitan. Pada saat itu, pria yang berubah tiba-tiba berlari ke sana. Dia langsung menjatuhkan Sashou. Xiao Shuai tanpa sengaja menginjak bola obat yang hancur. Gas dihisap oleh adik perempuan. Sel diobati perlahan-lahan. Saat itu, saudara perempuan Sashou terinfeksi. Mereka saling menembak dan akhirnya melukai satu sama lain. Xiao Shuai mengurung pria tua dengan putrinya bersama-sama. Kemudian dia mengunggah video permintaan bantuan ke internet. Tidak lama kemudian, pesawat datang untuk memberikan bantuan. Para prajurit melakukan penyemprotan disinfektan terhadap virus tersebut. Adik perempuan juga pulih kembali normal. Namun, pria tua itu tidak begitu beruntung. Dia dianggap sebagai zombie dan dihukum mati di tempat. Video Xiao Shuai ditemukan oleh pengguna internet. Mereka mengendarai perahu ke sini. Xiao Shuai dan adik perempuannya berhasil selamat. Lengan yang putus itu dilempar oleh Xiao Shuai ke danau. Setelah tenggelam, dimakan dengan lahap oleh seekor belut. Wanita itu mandi tanpa mengenakan pakaian sekali. Suaminya dengan cepat masuk ke kamar mandi dengan tidak sabar. Namun, dalam detik berikutnya, dia menggigit leher istrinya. Ternyata pria telah berubah menjadi zombie. Wanita juga memiliki sepasang mata hijau berkilau. Seorang miliarder datang untuk bermain golf. Namun sebagai anggota klub. Tapi saat ini tidak ada yang melayaninya.
Tepat pada saat itu, sebuah kelompok orang panik berlari keluar dari gedung. Kemudian seekor anjing jahat melompat ke arah wanita. Wanita langsung digigit lehernya. Tepat saat beberapa orang bingung, anjing zombie memimpin zombie lainnya kembali berlari. Miliarder segera bersembunyi di dalam gedung. Tapi anjing zombie juga masuk. Sekali gigitan menggigit kaki miliarder. Kemudian anjing zombie dikurung di dalam ruangan. Keduanya berbalik dan segera melawan zombie. Saat itu, miliarder tiba-tiba berubah menjadi mutan. Xiao Shuai menyadari ibunya juga menunjukkan gejala yang tidak normal. Dia mengira ibunya sedang tidur berjalan. Ternyata dia menatap dengan mata hijau berkilau, mengejar Xiao Shuai selama 56 putaran penuh. Xiao Shuai ketakutan dan lari keluar rumah. Namun ibunya terkena tabrakan mobil dan terlempar keluar. Pria yang mengemudi mobil belum pulih dari keterkejutannya. Wanita itu tiba-tiba bangkit kembali di tempatnya. Xiao Shuai terpaksa membawa ibunya pulang ke rumah. Kemudian dia segera menelepon nomor darurat 911. Tidak ada yang menjawab jika tidak ada kejadian tak terduga. Xiao Shuai hanya bisa sementara mengurung ibunya di kamar mandi. Namun karena tangisan adik perempuannya menarik perhatian sekelompok besar zombie yang berkumpul di pintu, dia hanya bisa memasukkan mainan ke dalam kereta bayi. Untuk menyamarkan tangisan adik perempuannya, dia tidak berani tidur di malam hari. Takut zombie masuk. Akhirnya bertahan sampai hari kedua. Xiao Shuai menemukan jalan penuh dengan zombie. Adik perempuannya lapar dan menggigit mainan. Biasanya dia tidak pernah merawat adik perempuannya. Namun sekarang dia juga mengambil tanggung jawab sebagai kakak laki-laki. Ibu sudah kelaparan beberapa hari ini. Saat Xiao Shuai datang untuk menjenguk, kejadian tak terduga terjadi. Wanita itu baru saja ingin memakan anak perempuannya. Xiao Shuai melihat adegan ini dengan tepat. Dia segera mengeluarkan seikat daun ketumbar untuk menarik perhatian ibunya. Setelah melihat makanan, ibu mengejar dengan gigih. Mereka berdua terus berkelahi hingga ke ruang tamu. Namun ibu dengan satu pukulan yang kuat mematahkan kaki meja. Televisi hitam putih tiba-tiba jatuh. Namun Xiao Shuai tetap tenang dengan cara yang mengejutkan. Dia sekali lagi menyeret ibunya ke kamar mandi. Kemudian dia bersama adiknya bersiap-siap meninggalkan tempat ini. Namun di luar pintu sudah dipenuhi oleh zombie. Xiao Shuai yang cerdik meletakkan kucing di lorong. Kemudian membuka pintu F. Zombie-zombie langsung menyerang makhluk hidup yang mereka lihat. Begitulah, Xiao Shuai berhasil melarikan diri saat itu. Namun dia tidak jauh pergi. Zombie-zombie mengejarnya. Dia hanya bisa terus melarikan diri. Tapi para zombie tiba-tiba membagi diri mereka menjadi dua kelompok untuk mengepung Xiao Shuai. Pada saat kritis, dia ditarik masuk ke dalam rumah oleh orang misterius. Ternyata paman itu juga seorang survivor. Alasannya dia bersembunyi di sini karena putrinya juga berubah menjadi zombie. Dia tidak ingin menyerah pada anaknya. Jadi dia mengurungnya dan menunggu bantuan. Untungnya ada makanan yang tidak habis di sini. Tapi air minumnya sangat sedikit. Adik perempuan Xiao Shuai masih perlu susu formula. Berbicara tentang air, paman itu memiliki ide brilian. Banyak orang terinfeksi secara bersamaan. Pasti ada masalah dengan sumber air. Keesokan harinya, sementara para zombie menutup mata dan berkonsentrasi, mereka memutuskan untuk pergi ke pabrik air untuk mencari tahu. Untuk alasan keamanan, Xiao Shuai meninggalkan adik perempuannya di dalam mobil. Pada saat itu, putri paman itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia berlari ke dalam dengan gila-gilaan. Kemudian langsung melompat ke kolam. Paman itu sebenarnya ingin turun mencari putrinya. Tiba-tiba seorang zombie muncul. Paman melindungi putrinya di depan. Zombie yang tidak terlalu cerdas menganggap mereka semua sama. Jadi dia tidak menyerang paman, melainkan mengarahkan targetnya pada si ganteng. Dia berlari keluar dari pabrik air. Dia berhasil menghindarinya dengan bersembunyi di dalam mobil. Paman di sisi lain mencoba menarik putrinya keluar dari kolam. Namun terlalu keras menariknya. Lengan lengkapnya terlepas. Putrinya kembali tenggelam ke dalam air. Setengah jam kemudian, akhirnya paman berhasil menyelamatkan putrinya. Baru saja dia meletakkan lengan yang terputus di atas mobil. Si ganteng yang penasaran mengambilnya dan bermain-main dengannya. Tiba-tiba lengan yang terputus itu tumbuh rumput muda. Paman langsung tersadar. Ini adalah pil ajaib. Cukup lemparkan ke tanah. Akan muncul asap tebal. Asap ini dapat membunuh virus zombie. Namun, mereka berdua bukan datang untuk menyelamatkan orang. Mereka menguburkan pemilik lapangan golf terlebih dahulu. Karena dia ingin lapangan golf musim dingin juga ditumbuhi rumput hijau. Dengan begitu, dapat menarik lebih banyak anggota kaya. Maka dia menemukan pedagang gelap yang membuat virus biokimia. Tidak disangka virus mengalami mutasi. Penduduk desa menjadi zombie. Pedagang gelap virus ingin menghindari tanggung jawab. Maka dia mengirim saudara perempuan untuk memusnahkan virus dan menghancurkan desa. Pada saat itu, paman dan anak muda tiba di lapangan golf. Mereka datang ke sini mencari obat penawar. Paman menyembunyikan putrinya yang sudah terinfeksi. Anak muda juga membuat zona aman untuk adiknya. Kemudian mereka bergerak terpisah. Paman baru saja menemukan bahan peledak yang ditempatkan oleh saudara perempuan. Tubuhnya juga mengalami mutasi. Namun bahan peledak sudah mulai menghitung mundur. Dia berusaha sekuat tenaga tetapi tidak bisa mencapai sumbu. Melihat bahan peledak akan meledak. Saat yang kritis, dia mengambil lengan putrinya yang terputus dan mencabut sumbu. Akhirnya hitungan mundur berhenti. Sa melalui gelang tangan Huawei mengetahui berita. Mereka segera kembali ke lapangan. Xiao Shuai menemukan adiknya tiba-tiba menghilang. Ternyata dia sendiri merangkak ke dapur. Sayangnya, tepat saat itu, Sa yang datang terburu-buru menemukannya. Kemudian Sa meletakkan permen virus Kiki di tanah. Anak kecil mana tahan godaan seperti ini. Dia dengan lahap memasukkan ke mulutnya. Tepat pada saat itu,
Saat mendengar seseorang berteriak, mereka segera meninggalkan tempat itu. Ternyata Xiao Shuai datang mencari adiknya. Tapi baru saja keluar tidak jauh, dia langsung dikepung oleh Sa dari depan dan belakang. Xiao Shuai dicekik erat di lehernya. Adiknya juga mulutnya ditutup. Melihat Xiao Shuai hampir mati, adiknya tiba-tiba berubah. Dia menggigit jari wanita itu dengan satu gigitan. Pada saat itu, pria yang berubah tiba-tiba berlari mendekat. Satu tangan menjatuhkan pasir. Si kecil tanpa sengaja menginjak bola obat. Gas dihisap oleh adik perempuan. Sel-sel diobati perlahan. Saat itu, saudara perempuan pasir tangan terinfeksi. Mereka saling menembak satu sama lain dan mengakhiri satu sama lain. Si kecil mengurung pria tua dengan putrinya bersama. Kemudian dia mengunggah video permintaan bantuan ke internet. Tidak lama kemudian, pesawat datang untuk memberikan dukungan. Para tentara melakukan sterilisasi terhadap virus. Adik perempuan juga pulih kembali normal. Namun, pria tua itu tidak begitu beruntung. Dia dianggap sebagai zombie dan dihukum mati di tempat. Video si kecil ditemukan oleh pengguna internet. Mereka mengendarai perahu ke sini. Si ganteng dan adik perempuannya berhasil mendapatkan J. Lengan yang putus itu dilempar oleh si kecil ke danau. Setelah tenggelam, dimakan dengan lahap oleh seekor belut. Seorang wanita mandi tanpa mengenakan pakaian sekali. Suami dengan cepat masuk ke kamar mandi dengan tidak sabar. Tetapi dalam detik berikutnya, dia menggigit leher istrinya. Ternyata pria itu telah berubah menjadi zombie. Wanita itu juga memiliki sepasang mata hijau yang menawan. Seorang kaya raya datang untuk bermain golf. Namun sebagai anggota klub, namun saat itu tidak ada yang melayaninya. Tepat pada saat itu, sebuah kelompok orang panik berlari keluar dari gedung. Kemudian seekor anjing jahat melompat ke arah wanita. Wanita itu langsung digigit lehernya. Tepat saat beberapa orang bingung, anjing zombie memimpin zombie lainnya kembali berlari. Sang kaya raya segera bersembunyi di dalam gedung. Namun anjing zombie juga masuk. Sekali gigitan menggigit kaki kaya raya. Kemudian anjing zombie dikurung di dalam ruangan. Keduanya berbalik dan segera melawan zombie. Pada saat itu, kaya raya tiba-tiba berubah menjadi mutan. Xiao Shuai menyadari ibunya juga menunjukkan gejala yang tidak normal. Dia awalnya mengira ibunya sedang tidur berjalan. Tidak terduga dia menatap dengan mata hijau yang besar. Mengejar Xiao Shuai selama 56 putaran penuh. Xiao Shuai ketakutan dan lari keluar rumah. Namun ibunya terkena tabrakan mobil dan terlempar keluar. Pria yang mengemudi masih belum pulih dari kagetnya. Wanita itu tiba-tiba hidup kembali di tempatnya. Xiao Shuai terpaksa membawa ibunya pulang ke rumah. Kemudian dia segera menelepon 911. Tidak ada yang menjawab jika tidak ada kejadian tak terduga. Xiao Shuai hanya bisa sementara mengurung ibunya di kamar mandi. Namun karena tangisan adik perempuannya menarik perhatian sekelompok besar zombie yang berkumpul di pintu, dia hanya bisa memasukkan mainan ke dalam kereta bayi, sehingga menutupi tangisan adik perempuannya. Dia juga tidak berani tidur di malam hari. Takut zombie masuk. Akhirnya bertahan sampai hari kedua. Xiao Shuai menyadari bahwa jalan penuh dengan zombie. Adik perempuannya lapar dan menggigit mainan. Biasanya dia tidak pernah merawat adik perempuannya. Namun sekarang dia juga mengambil tanggung jawab kakaknya. Ibu di sini sudah kelaparan beberapa hari. Saat Xiao Shuai datang untuk mengunjungi, kejadian tak terduga terjadi. Ini adalah pil ajaib. Cukup lemparkan ke tanah. Akan muncul asap tebal. Asap ini dapat membunuh virus zombie. Namun, pasangan saudara perempuan ini bukan datang untuk menyelamatkan orang. Mereka pertama kali membunuh pemilik lapangan golf. Karena dia ingin lapangan golf musim dingin juga ditumbuhi rumput hijau. Dengan begitu, dapat menarik lebih banyak anggota kaya. Jadi dia menemukan pedagang gelap yang membuat virus biokimia. Tidak disangka virus mengalami mutasi. Penduduk desa menjadi zombie. Pedagang gelap virus ingin menghindari tanggung jawab. Jadi dia mengirim saudara perempuan untuk memusnahkan virus dan menghancurkan desa. Pada saat itu, Paman dan Xiao Shuai tiba di lapangan golf. Mereka datang ke sini mencari obat penawar. Paman menyembunyikan putrinya yang sudah terinfeksi. Xiao Shuai juga membuat zona aman untuk adiknya. Kemudian mereka bergerak terpisah. Paman baru saja menemukan bom yang ditempatkan oleh saudara perempuan. Tubuhnya juga mengalami mutasi. Namun bom sudah mulai menghitung mundur. Dia berusaha sekuat tenaga tetapi tidak bisa mencapai sumbu. Melihat dengan mata sendiri bahwa bahan peledak akan segera meledak. Saat yang kritis, dia mengambil lengan putrinya dan mencabut sumbu. Hitungan mundur akhirnya berhenti. Sa Shou mendapatkan informasi melalui gelang Huawei. Mereka segera kembali ke lapangan. Xiao Shuai menyadari adiknya tiba-tiba menghilang. Ternyata dia sendiri naik ke dapur. Sayangnya, dia ditemukan oleh Sa Shou yang datang. Kemudian Sa Shou meletakkan permen virus Kiki di tanah. Anak kecil tidak tahan godaan seperti ini. Dia dengan senang hati memasukkan permen ke mulutnya. Tepat pada saat itu, Sa Shou mendengar seseorang memanggil. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Ternyata Xiao Shuai datang mencari adik perempuannya. Namun baru saja mereka pergi tidak jauh, mereka dikepung oleh pasukan Sa Shou dari depan dan belakang. Xiao Shuai dicekik erat di lehernya. Adik perempuannya juga mulutnya ditutup. Melihat Xiao Shuai hampir mati, adik perempuannya tiba-tiba berubah. Dia menggigit jari wanita itu. Pada saat itu, pria tua yang berubah tiba-tiba datang. Dia menjatuhkan Sa Shou dengan satu pukulan. Xiao Shuai tanpa sengaja menginjak bola obat penawar. Gas itu dihirup oleh adik perempuannya. Sel-sel diobati perlahan-lahan. Saat itu, saudara perempuan Sa Shou juga terinfeksi. Mereka saling menembak satu sama lain dan akhirnya melukai satu sama lain. Xiao Shuai mengurung pria tua itu bersama putrinya. Kemudian dia mengunggah video permintaan bantuan ke internet. Tidak lama kemudian, pesawat datang untuk memberikan bantuan.
Para tentara membersihkan virus tersebut. Adik perempuan juga pulih kembali. Sedangkan paman tidak begitu beruntung. Dia dianggap sebagai zombie dan dihukum mati di tempat. Video Xiao Shuai ditemukan oleh pengguna internet. Mereka mengendarai perahu kecil dan tiba di sini. Xiao Shuai dan adik perempuan berhasil selamat. Lengan yang putus itu dilempar oleh Xiao Shuai ke danau.